Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ekonomi Produksi ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang bentuk hubungan antar produk usaha integrasi tanam tanaman. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota rekan tim saya. Yang pertama ada Niko Terana Kumala, dan yang kedua ada Kristania Mandagi, dan saya sendiri Irfan Ariansyah. Nah, untuk materinya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilakan dengan segala hormat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem integrasi. Sistem integrasi tanaman ternak adalah suatu sistem pertanian yang didirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu usaha tanaman atau suatu wilayah atau kawasan. Keterkaitan tersebut merupakan suatu faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi wilayah secara kelanjutan. Pasandaran et al. 2005. Integrasi antara tanaman dan ternak dapat diaplikasikan di wilayah argo-ekosistem tanaman pangan dan wilayah argo-ekosistem tanaman perkebunan, di antaranya tanaman kelapa sawit dan tebu. Konsep pertanian terpadu telah diterapkan di Indonesia sejak petani mengenal pertanian pada tahun 1970-an. Mulai diperkenalkan sistem usaha tani terpadu yang didasarkan pada hasil-hasil pengajian dan penelitian, dan kemudian secara bertahap muncul istilah-istilah pola tanaman cropping planter, pola usaha tani cropping system, sampai akhirnya muncul istilah sistem usaha tani farming system. Dan akhirnya muncul istilah sistem tanaman ternak, crop livestock system CLS, now 1989. Nah, untuk bentuk hubungan antara produk usaha integrasi ternak tanaman, Fierce dan Turner 1990 mengidentifikasikan pembangunan berkelanjutan sustainable development secara operasional mencakupi memaksimalkan manfaat lebih bersih suatu pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas, dan kuantitas sumber daya alam pertanian sepanjang waktu. Dengan demikian, aturan yang harus dipenuhi dalam pembangunan berkelanjutan adalah 1. Mendayagunakan sumber daya alam pulih renewable dengan laju yang kurang atau sama dengan laju pemulihan alaminya. Dan 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tak pulih non-renewable dengan syarat memenuhi tingkat substitusi antar sumber daya dan kemajuan teknologi sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Maka sistem pertanian terpadu dapat dipandang sebagai salah satu konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang dapat dioperasionalkan. Sistem pertanian terpadu adalah sistem yang menggabungkan antara usaha peternakan konvensional, budidaya perairan, hortikultur, agroindustri, dan segala aktivitas pertanian. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kristania. Usaha peternakan contohnya pada sapi potong pada prinsipnya berbasis lahan atau hijauan pakan ternak. Namun penggunaan lahan semakin bersaing untuk berbagai keperluan. Maka ke depan pengembangannya diarahkan pada sistem pertanian terintegrasi antara tanaman dan ternak. Salah satu pola integrasi yang dapat dikembangkan adalah sistem integrasi tanaman tebu ternak sapi. Pembangunan berkelanjutan adalah satu-satunya cara untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya secara rasional dan perlindungan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, dan sistem integrasi tanaman ternak memegang peran sangat penting sehingga tidak ada yang terbuang produk dari suatu sistem menjadi masukan bagi lainnya. Gupta et al. 2012. Next. Sistem usaha
Usaha tani tanaman ternak pada dasarnya merupakan respons petani terhadap faktor risiko yang harus dihadapi mengingat terdapatnya berbagai ketidakpastian dalam usaha tani. Menurut Swedjana 2007, sistem integrasi tanaman ternak atau SITT dalam usaha pertanian di suatu wilayah merupakan ilmu rancang bangun dan rekayasa sumber daya pertanian yang tuntas menurut Kusnadi 2007. Sistem integrasi tanaman ternak pada dasarnya mengikuti kaidah ilmu usaha tani secara terpadu. Ilmu usaha tani merupakan suatu proses produksi biologis yang memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan manajemen yang jumlahnya terbatas. Kusnadi 2007. Mengingat sumber daya tersebut jumlahnya terbatas, maka SITT dalam proses produksi pertanian penerapannya tidak terlepas dari teori dan prinsip ekonomi. Next. Semakin kompetitifnya persaingan dagang komoditas antar negara dan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan, maka sistem pertanian integrasi tanaman ternak perlu dikembangkan. Manfaat dari sistem integrasi tanaman ternak adalah dapat menekan biaya pakan pada usaha ternak, menekan biaya pupuk pada tanaman, dan dapat memperbaiki kesuburan lahan. Sistem pertanian yang demikian menurut Nur Hidayati et al. 2008 dikenal dengan sistem pertanian berkelanjutan dengan teknologi input luar daerah. Terkait dengan program swasembada, pengembangan sistem pertanian terpadu tanaman ternak dapat meningkatkan daya dukung pakan sehingga mampu meningkatkan populasi dan produksi daging. Next. Baik, itulah hasil diskusi kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.